tetapi sesungguhnya Dia adalah yang Maha Kudus, Allah bangsa-bangsa, yang Maha Kudus, Allah segala bangsa. Dialah yang sudah menghadirkan karya penyelamatannya dengan menebus umat manusia, dengan menjadi juru selamat bagi umat manusia di dalam hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus dari Nazaret. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bergabung dalam seri Walking with God. Jikalau pada seri saya pasal yang kedua, saya mengatakan bahwa seri saya ini akan sampai pada bagian yang ketiga. Ternyata saya masih membutuhkan satu kali pertemuan lagi pada saat ini. Saya menyampaikan Yesaya bagian yang keempat. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari, jikalau belum, untuk subscribe dan membagikannya kepada teman-teman ibu bapak, saudara-saudari. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan Allah yang berencana, juga Tuhanlah yang menghendaki supaya setiap kami ini ada, tercipta. Bahkan Tuhan memakai orang tua kami yang perpaduan gen mereka akan memunculkan diri kami seperti apa yang Tuhan rancang. Dan kami bersyukur Tuhan tetap Allah pencipta dan pemelihara kehidupan umat manusia, bahkan kehidupan dunia ini. Sekali lagi Tuhan, kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami iman, supaya kami dapat mempercayai dan memegangi firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ajak untuk membaca terlebih dahulu dari Yesaya pasal 43, Yesaya pasal 43, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 15 dituliskan demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya dikatakan sebagai kitab yang paling agung di antara 17 kitab nabi-nabi. Orang menggambarkannya seperti Beethoven dalam dunia musik dan Shakespeare dalam dunia kesusastraan. Oleh karena kitab Yesaya memiliki keindahan gaya bahasanya yang agung, alur sajaknya yang mengalir hidup, penuh dinamika, penuh fantasi, juga keunggulan pelukisan-pelukisannya yang dramatik, penuh retorika, serta coraknya yang beragam. Nubuatan-nubuatan agung yang ditulis dalam bahasa yang indah dan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa. Kitab Yesaya memberikan pewahyuan tentang Kristus di dalam Perjanjian Lama, sehingga kitab Yesaya seringkali diberi sebutan Injil menurut Yesaya. Sebelum Injil-Injil yang lain muncul 700 tahun di depan Yesaya, Yesaya sudah terlebih dulu memberikan nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan hidup dan karya Yesus, Sang Mesias, Sang Hamba Tuhan. Inilah salah satu bukti bahwa firman Tuhan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para ahli kitab yang mengamati kitab-kitab termasuk Yesaya menemukan sebuah hal yang indah oleh karena dikatakan kitab Yesaya terletak persis di tengah-tengah seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan bahkan kitab Yesaya dapat dikatakan sebagai miniatur Alkitab. Mengapa begitu? Oleh karena jikalau Alkitab kita terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, kitab Yesaya juga terdiri dari dua bagian. 39 pasal itu adalah bagian yang pertama, bagian awal, dan 27 pasal 40 sampai dengan 66 adalah bagian yang akhir atau yang kedua. Jikalau Perjanjian Lama berisi tentang hukum Taurat dan hukuman bagi orang yang melanggarnya, demikian juga Yesaya bagian awal pasal 1 sampai dengan 39 berisi tudingan-tudingan terhadap dosa, peringatan akan hukuman yang akan datang, dan penghukuman umat pilihan karena tidak setia terhadap Taurat. Dan bila Perjanjian Baru memberitakan tentang anugerah Allah dan keselamatan yang akan datang. Demikian juga bagian akhir kitab Yesaya, bagian kedua, pasal 40 sampai dengan pasal 66, juga berbicara tentang pengampunan dan kelepasan dari Allah serta pemulihan Israel. Bahkan, bila bagian kedua kitab Yesaya, pasal 40, dimulai dengan sebuah nubuatan tentang Yohanes Pembaptis, bukankah itu senada dengan bagian awal dari Injil-Injil yang dimulai dengan kedatangan Yohanes Pembaptis? Yesaya 40 ayat yang ketiga, ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang jalan raya bagi Allah kita. Dan bila kitab terakhir Perjanjian Baru, Wahyu, berisi tentang langit dan bumi yang baru. Demikian juga kitab terakhir Yesaya, kitab terakhir bagian yang kedua, pasal 66, berbicara tentang langit dan bumi yang baru.
Pada bagian yang terakhir dari seri Yesaya ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebesaran Tuhan yang dilukiskan di dalam kitab Yesaya ini. Yang pertama, kebesaran Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara. Ada banyak pasal yang berbicara tentang hal ini. Saya akan menunjukkan beberapa bagian. Di dalam pasal 40 ayat 25 sampai dengan 26, juga ayat 18. Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa dan Maha Kuat, yang tidak terduga pengertiannya, yang tidak ada yang seperti Dia. Di dalam ayat yang ke-23 dan 22, Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 40, yang menakar air laut dengan lekuk tangannya, mengukur langit dengan jengkal, yang menyukat debu tanah dengan takaran, dan menimbang gunung-gunung dengan dacing, dan bukit-bukit dengan neraca. Bangsa-bangsa hanyalah setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-15. Tuhan yang sedemikian besar, sehingga bumi digambarkan menjadi begitu kecil. Dan di bagian-bagian inilah muncul tantangan Tuhan terhadap para berhala, terhadap siapapun, siapa yang sama dengan Dia. Misalnya pasal 40 ayat yang ke-18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Pasal 40 ayat 25. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Tuhan mencemooh berhala-berhala yang dibuat oleh manusia, menantang apakah mereka sama seperti Dia. Yang kedua, saya mengajak melihat kebesaran Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan penebus. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang mengabarkan, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang senada seperti ini masih muncul beberapa kali. Izinkan saya menambah satu lagi. Yesaya 46 ayat 5, 9, 10, dan 13. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari zaman purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan terlaksana. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi.
Aku akan memberi kelepasan di Sion dan keagungan kepada Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebesaran Tuhan ini. Oleh karena Tuhan juga berkarya. Tuhan berkarya membebaskan umatnya dari Babel. Dan dikatakan Tuhan membebaskan umatnya dari Babel oleh karena Tuhan sudah mengampuni umatnya. Di dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya 44 ayat 21 dan 22. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkau hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataannya sesungguhnya bukan karena kebaikan umatnya dan bukan karena kebaikan kita Tuhan mengampuni, tetapi karena kebaikan Tuhan itu sendiri. Yesaya 57 ayat 17 dan 18 menunjukkan hal ini. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Sesudah Tuhan mengampuni dosa umatnya, firman Tuhan melalui Yesaya menubuatkan oleh karena kembalinya bangsa Israel dari Babel 200 tahun di depan zaman Yesaya, Tuhan membawa pulang umatnya dari Babel. Yesaya 43 ayat yang ke-14 yang sudah saya bacakan tadi. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Yesaya pasal 44 ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Tuhan mengampuni dan Tuhan menjanjikan akan membawa pulang umatnya dari Babel, dan bahkan Tuhan secara khusus menyebutkan nama Koresi, Raja Persia, yang akan dipakai menjadi alat untuk kembalinya umat Tuhan dari Babel. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku.
Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. 45 ayat 13, akulah yang menggerakkan Koresi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Nama Koresi ini muncul 3 kali. 44, 28, 45 ayat 1, dan 45 ayat yang ke-13. Hal inilah yang membuat sebagian penafsir Alkitab mengatakan bahwa Yesaya bagian kedua 40 sampai dengan 66 pastilah bukan ditulis oleh penulis Yesaya 1 sampai 39. Bagaimana bisa menyebut nama Koresi, padahal Koresi muncul 200 tahun sesudah Yesaya. Tetapi orang-orang yang mengatakan hal yang seperti ini berarti tidak percaya akan nubuatan, tidak percaya bahwa Allah adalah Allah yang dulu, sekarang, dan sampai di masa depan, dan bahwa Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya apa yang akan terjadi, terlebih berkaitan dengan umatnya. Dan nubuatan tentang kembalinya bangsa Israel dari Babel sungguh-sungguh terjadi pada saat Koresi Raja Persia memerintah. Umat Israel diizinkan pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel, dan mereka membawa barang-barang yang adalah peralatan bait suci sampai bisa dihitung 5.400 barang-barang emas dan perak utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuatan-nubuatan tentang kepulangan bangsa Israel Yehuda bukan hanya kepulangan dari Babel, atau kalau Israel dibuang ke Asyur dan Yehuda dibuang ke Babel, bukan hanya kepulangan dari Asyur dan Babel. Di dalam Yeremia 16 ayat 15 maupun Yeremia 31 ayat yang ke-8 berbicara tentang kepulangan dari tanah utara, dari Asyur, Asiria. Babel pun seringkali disebut dengan kata atau memakai ibu kota atau salah satu kota yang dianggap penting, Nineveh, ibu kota Asyur. Tetapi nubuatan-nubuatan yang ada berbicara tentang kepulangan umat Tuhan dari keempat penjuru. 4 penjuru, bukan hanya arah utara untuk Asyur atau arah timur untuk Babilonia. Dari 4 penjuru. Dan ini berarti menunjukkan pembuangan yang lain dan kepulangan yang lain. Kapan terjadi pembuangan berikutnya? Kita yang hidup di masa sekarang tahu bahwa tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Suci kembali diratakan. Umat Yehuda diangkut sebagai budak, dibawa ke Roma. Dan pada saat itulah orang-orang Israel terpencar ke berbagai tempat. Derek Prince yang pada tahun-tahun 44 sampai 48, tahun-tahun krisis, tahun-tahun 1944 sampai 1948 berada di Yerusalem. Menuliskan apa yang ia lihat berkaitan dengan peristiwa di depan matanya dan terkait dengan nubuatan-nubuatan Israel dan Yehuda. Saya kutip
sebagian dari kesaksian Derek Prince dalam bukunya Timur Tengah Ungkapan Nubuatan. Dikatakan bahwa orang-orang Israel Yehuda selalu ingin kembali ke Yerusalem. Karena itu salah satu mazmur yang selalu dinyanyikan adalah Mazmur 122 ayat 6 dan 7, Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Setiap kali mereka merayakan Paskah di tempat mereka masing-masing, mereka akan mengatakan, tahun ini di sini, tahun depan di Yerusalem. Kerinduan akan kepulangan ke Yerusalem. Kerinduan akan kembalinya Israel sebagai sebuah bangsa disebut secara khusus oleh Theodor Herzl. Ini disebut sebagai Bapak Sionisme modern. Ketika terjadi Kongres Sionis Sedunia yang pertama di Basel, Swiss, tahun 1897. Di Basel saya mendirikan negara Yahudi. Jika saya hari ini mengatakan dengan lantang, maka saya tahu saya akan disambut oleh para hadirin dengan tawa cemoohan. Tetapi dalam 5 tahun, atau yang pasti 50 tahun yang akan datang, orang akan mengerti apa yang saya katakan ini. 7 tahun setelah mengatakan hal itu, Theodor Herzl meninggal Agustus 1904. Tetapi tahun-tahun sesudah itu, dari 1904 sampai 1915, mulai ada kemungkinan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Palestina. Dari Rusia, dari Eropa Timur, Maroko, Irak, Turki, Yaman, ada sekitar 40.000 orang Yahudi kembali ke Yerusalem, kembali ke Palestina, dan mereka inilah yang memulai gerakan kibbutz, desa pertanian. Antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, jumlah orang Yahudi di Palestina meningkat sekitar 375.000 orang. Dan ketika Hitler berkuasa, ada 164.000 orang Yahudi kembali ke Palestina. Dan sesudah menjalani tahun-tahun penuh pergolakan, penderitaan, darah dan nyawa, pergolakan di tanah Palestina. Pada akhirnya 29 November 1947, PBB memutuskan untuk memisah Palestina menjadi 2 negara, negara Arab dan negara Yahudi. 1947. Dengan demikian kata-kata Theodor Herzl menjadi kenyataan oleh karena 50 tahun dari 1897 adalah 1947. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memutuskan berdirinya negara Yahudi. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Israel mampu menjadi negara merdeka. Derek Prince kemudian memahami satu ayat yang aneh di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-7 ini. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam 1 hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam 1 kali. Namun, baru saja ia mengelihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya.
Nubuatan Yesaya 66 ini dipahami oleh Derek Prince sebagai lahirnya negara Israel. Oleh karena pada tanggal 14 Mei 1948, Inggris yang memiliki kekuasaan atas daerah Palestina sejak 1920 menarik pasukannya dari wilayah Palestina. Dan pada hari itu juga Israel memproklamirkan menjadi negara merdeka. Dan segera Israel, negara yang baru lahir 1-2 hari ini, menghadapi peperangan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Jumlah tentara Israel sedemikian kecil, persenjataan mereka tidak memadai, tetapi ternyata mereka mampu bertahan di tengah-tengah gempuran bangsa-bangsa sekeliling mereka. Sehingga pada bulan Juni 1948, PBB mengadakan gencatan senjata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian nubuatan kepulangan bangsa Tuhan adalah kepulangan dari peristiwa ini. Kepulangan dari 4 penjuru. Saya tunjukkan beberapa ayat. Yesaya 11 ayat 11 dan 12 mengatakan, pada waktu itu, kata pada waktu itu salah satu kalimat yang juga muncul sangat banyak di dalam kitab Yesaya menunjuk pada penggenapan nubuatan. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, sekarang Irak, di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam itu Irak, Iran atau Persia, dan Sinear, Babilonia atau Irak, dan di Hamat, Syria, dan di pulau-pulau laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan menghimpunkan orang-orang Yahudi yang terserak dari keempat penjuru. Dan nubuatan lain di dalam Yesaya 11 juga menjadi sebuah kenyataan. Ayat 13 dan 14. Kecemburuan Efraim, Israel akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung-gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur, akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Edom, Moab, dan Amon sekarang satu wilayah, wilayah Yordania. Nubuatan menyatunya bangsa Israel dengan bangsa Yehuda, sehingga tidak lagi terpisah, juga muncul di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 21 dan 22. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Di atas gunung-gunung, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka Israel, dan satu raja akan memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak akan lagi menjadi 2 bangsa, dan tidak akan terbagi 2 kerajaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tambahkan. Di Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan 6,
kita membaca, "Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi." Timur itu Asia, barat itu Amerika Utara, Amerika Selatan, tetapi yang paling banyak Amerika Serikat. Dan utara itu menyangkut Rusia, Polandia, dan Jerman. Karena Rusia, pemukiman yang paling banyak orang Yahudi di utara, menahan orang-orang Yahudi supaya tidak berimigrasi ke Palestina. Tuhan berkata, "Berikanlah." Demikian juga dengan selatan. Selatan itu Yaman yang sangat keras menentang berdirinya negara Israel. Tuhan berkata, "Jangan tahan-tahan." Dalam kenyataannya ada 50.000 orang Yahudi keluar dari Yaman sesudah Israel merdeka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebesaran Tuhan adalah bahwa Tuhan mengirimkan hambanya, hamba Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 42 dan juga Yesaya 49. Tuhan mengundang segala bangsa untuk naik ke Gunung Sion dalam perjamuan yang sudah Tuhan sediakan. Yesaya pasal 25. Tetapi izinkan saya menunjukkan ayat ini saja. Yesaya 19 ayat 24 dan 25. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku." Bukan hanya Israel, tetapi sekarang Tuhan mengatakan Mesir pun umatku, dan Asyur pun buatan tanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir saya akan menunjukkan perubahan yang dilakukan Tuhan. Apa yang kemudian terjadi pada waktu-waktu yang akan datang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yang pertama adalah orang-orang yang dikebiri, sida-sida. Orang-orang yang cacat buah pelirnya, yang menurut kitab Ulangan 23 ayat yang pertama tidak boleh menjadi umat Allah. Nubuatan Yesaya 56 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. "Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan dalam tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka." Orang-orang kebiri akan diberi tempat dalam rumah Tuhan. Demikian juga dengan orang asing, selain orang-orang bukan Yahudi, oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai kafir, akan juga mendapatkan undangan Tuhan. Di dalam Yesaya 56 ayat 6 dan 7, "Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya,
dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Bangsa-bangsa bukan Yahudi akan juga dibawa ke gunung kudus Tuhan. Bapak Ibu, satu lagi di bagian Yesaya 66 ayat yang ke-18, 19, dan 23. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, Lut, Mesek, dan Rosi, ke Tubal dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Orang-orang yang terluput akan diutus kepada bangsa-bangsa lain. Tarsis itu Spanyol Selatan, Pul atau Put, dan Lut itu ada di Afrika. Mesek itu adalah pantai utara Asia Kecil, mungkin Turki. Rosi itu di Afrika. Tubal itu di sebelah tenggara Laut Mati. Yawan adalah suku utama dari orang-orang Yunani. Orang-orang yang belum melihat kemuliaan Tuhan dan mendengar kabar tentang Tuhan akan mendapatkan misionaris-misionaris. Dan ayat yang terakhir, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sudah berusaha untuk menunjukkan kitab Yesaya dengan berusaha mengungkapkan ayat-ayat yang indah. Saya ungkapkan, saya munculkan. Kiranya menjadi sebuah daya tarik bagi ibu bapak yang belum pernah membaca dan mempelajarinya. Tuhan adalah Allah yang maha besar, yang sejak semula Tuhan sudah menetapkan rencana dan karyanya. Tuhan tidak terhenti, tidak terhambat oleh karena Israel dan Yehuda yang membelakangi dirinya. Tuhan tetap berkarya. Tuhan memanggil sisa Israel dan Yehuda kembali dari pembuangan. Bahkan kalau pembuangan itu bukan hanya satu kali, Tuhan memanggil Israel dari segala penjuru di muka bumi. Dan bila hari ini kita melihat negara Israel sudah merdeka sejak 14 Mei tahun 1948, itu sebuah hal yang dianggap mustahil. Bangsa yang sudah lenyap sejak tahun 70 Masehi, bagaimana mungkin bisa muncul kembali menjadi sebuah negara merdeka? Jikalau kita meyakini ada yang supranatural, ada yang ajaib, ada yang mujizat, yaitu peranan Tuhan yang membuat itu terjadi. Juga keberadaan Israel, negara yang begitu kecil dan terus-menerus menghadapi penyerbuan, peperangan, tetapi mereka tetap berdiri sampai hari ini. Dan bahkan seperti nubuat Yesaya, mereka menjadi panji-panji. Keturunan-keturunan Israel terkenal di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil segala suku bangsa. Tuhan memanggil semua orang yang najis,
maupun yang dianggap tidak layak karena dikebiri, sekarang menerima undangan untuk menjadi umat Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita dan orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita mengenal Allah yang sedemikian besar? Allah yang disebut oleh Yesaya dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Tetapi sesungguhnya Dia adalah yang Maha Kudus Allah bangsa-bangsa, yang Maha Kudus Allah segala bangsa. Dialah yang sudah menghadirkan karya penyelamatannya dengan menebus umat manusia, dengan menjadi juru selamat bagi umat manusia di dalam hamba Tuhan yang menderita, yaitu Yesus dari Nazaret, Tuhan kita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang menempatkan Tuhan itu tinggi, mulia, berharga, dan diundang menjadi pelayan Tuhan adalah sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Karena itu bila ibu bapak saudara-saudari saat ini disebut sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan atau melayani aktivitas gereja. Mari kita meyakini bahwa itu sebuah kehormatan dan kita layak untuk meninggikan Tuhan melalui hidup kita, karya kita dalam keseharian kita. Kiranya kita pun akan menjadi utusan-utusan Tuhan bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Tuhan, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menjadi umatnya Tuhan. Kata nama Yesaya, Yahweh adalah keselamatan. Kiranya itu akan tetap terjadi dulu, hari ini, dan sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin.